Ibu Yeti, apa kabar Ibu? Baik, Terakhir kita ketemu pas ngobrolnya sama Astrid juga ngebahas tentang berkah investasi syariah ya. Betul. Nah sekarang kita mau ngomongin soal investasi lagi. Bayu, kenapa jauh-jauh ya di situ? Nggak mau sekalian di dapur atau di parkiran aja, Bay? Makin jauh dong itu. Jauh-jauh amat. Enggak enakan di sini sambil baca majalah nih infotainment. Dia biar takut. gosip-gosip. Dia takut Ibu Yeti. Oh, takut sama saya, Bay? Iya, takut sama Ibu Yeti. Enggak. Soalnya dia tuh dari tadi tuh yang apa sih investasi, nggak perlu lagi, tenang-tenang aja, orang tua kita nggak investasi aman. Dia kok. berusaha mempengaruhi kita, Bu. Iya, gitu gawat ya? tuh. Iya. Dia tuh tadi kenapa katanya? Nggak setuju sama investasi, kata investasi bodong. Ini semua investasi itu bodong semua katanya. Nggak percaya katanya. Pokoknya semua investasi bodong menurut Bayu gitu ya. Iya. Padahal kan kita juga harus tahu dulu dong sebenarnya ya. Kita biar Bayu tahu deh ya. Ini sebenarnya investasi bodong itu tuh sebenarnya apa sih Bu Yeti? Oke, biar Bayu tahu juga ya. Benar, Oke. benar. Investasi bodong tuh sebenarnya adalah satu investasi fiktif lah gitu ya. Tentu ada maksud tertentu dari orang yang menyelenggarakannya atau badan yang menyelenggarakannya. Biasanya mereka itu menjanjikan imbal hasil yang besar gitu ya. Nah tapi memang ini menjadi PR kita semua untuk paham dulu investasi itu apa sih sebetulnya. Sehingga tahu ciri-ciri investasi dan karakter investasi. Sehingga nggak mungkin tuh ada Bayu yang seperti sekarang anti investasi benar, gitu. baik. Nah, jadi memang kita harus tahu deh investasi itu apa. Investasi bodong lebih kepada memang menjurus kepada penipuan. Itu Tuh kan penipuan. Aja Nah, ya. tapi Bu, kalau sekarang ini kan banyak orang kena investasi bodong. Malah orang yang berpendidikan juga itu bisa kena investasi Udah nggak bodong. pandang bulu ya, Bu. Bener. Nah, kenapa orang masyarakat kita tuh bisa terkena investasi bodong itu? Terlena dengan investasi bodong. Terkena investasi bodong itu apa karena hasilnya yang besar dengan waktu singkat? Aduh Mbak Astrid, kan tadi udah aku bilang, karena kita tuh terlalu mikirin masa depan, akhirnya semua orang tuh pengen punya uang banyak dengan waktu yang cepat. Akhirnya itu deh, investasi bodong. Bye. Oh, Dah. dadah. Aku pergi. Kok diusir? Kamu lagian. Orang Astrid tanyanya bukan sama kamu, nanya sama Ibu Yeti. Habis gatel. Aduh, Oke. apa deh dia. Gini, biar nggak gatal ya. Biar nggak gatal. Investasi itu emang menjadi seperti saya bilang tadi menjadi PR kita semua untuk ngerti investasi itu apa sih? Karena nggak semua orang paham investasi. Benar. Emang investasi adalah sesuatu yang harus kita pahami karakternya apa, kemudian keperluan kita berinvestasi untuk apa, sehingga kita tahu tipe atau instrumen apa yang kita bisa jadikan sarana untuk kita berinvestasi biar nggak merasa tertipu. Itu yang harus kita pahami sebetulnya. Nah, Bu, sebenarnya ciri-ciri dari investasi bodong ini seperti apa sih? Maksudnya kita kan juga harus tahu ya supaya kita juga jangan jadi korbannya ya, Bu. Pertama adalah selalu menjanjikan imbal hasil yang tinggi. Tuh. Contoh misalnya kalau Mbak Astrid sama Mbak Inji ke bank misalnya, pasti kan returnnya nggak akan lebih dari 10% misalnya ya. Tetapi biasanya kalau yang investasi bodong itu mau menjanjikan yang sangat Berani tinggi. lah istilahnya. Iya gitu. Dan dia biasanya dengan tinggi itu, pasti kita kenal dulu ada yang namanya ponzi gitu ya. Itu adalah mereka selalu mengumpulkan dan menjanjikan hasil yang tinggi di awal, biar kita encourage untuk ngajakin teman lagi. Ya kan? Akhirnya dia dapat banyak. Karena dari hasil yang dari temannya ini dia berikan ke sini gitu kan, seperti seolah-olah memang returnnya tinggi gitu. Itu yang pertama. Atau sistem piramid. Biasanya sistem piramid itu adalah gini, misalnya saya sekarang yang pemulanya, kemudian saya ajakin Mbak Astrid, dari situ kan ada setoran atau apa, kemudian Mbak Astrid ajakin lagi Mbak Inji dan sebagainya. Itu semuanya kemudian berujung kepada orang yang pertama dong. Iya dong. Semua hasilnya di Kan situ ya. piramid ya, Nah betul. makin banyak, makin ke bawah, orang bawah mungkin nggak dapat apa-apa. Iya. Sehingga akhirnya merasa tertipu. Gitu, itu antara lain seperti itu. Kan resiko tinggi investasi. Nah, kalau investasi syariah itu pakai tipu-tipu nggak, Bu? Nah, Ya insya Allah, karena yang namanya investasi syariah tentu semuanya harus mengikuti ketentuan dan syariat Islam gitu ya. Tetapi yang namanya pelaku itu kan mau berlabel syariah atau bukan, harusnya kan betul-betul menjalankan secara amanah dan transparan harusnya gitu ya. Tetapi terlebih kalau untuk syariah ya ada ketentuan-ketentuan yang dia harus ikuti, nggak boleh enggak. ya. Ketentuan itu harus clear di awal, harus transparan untuk siapapun pelaku atau yang berpartisipasi di dalamnya. Ya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dia taati karena contohnya investasi. Kalau saham nih ya,
untuk bisa listed atau terdaftar di dalam daftar efek syariah saja, itu harus ada saringan-saringan yang dilalui. Nggak semua perusahaan bisa listed di situ. Ada syaratnya harus halal misalnya gitu ya. Kemudian kalau dia memiliki kewajiban itu nggak boleh melebihi dari 45% dari total yang aset yang dia miliki. Artinya perusahaannya harus sehat gitu. Kemudian syariah kan melarang kita dari riba. Sehingga kalaupun ada hasil dari situ itu nggak boleh lebih dari 10% dari total pendapatannya. Jadi bisa kita yakini bahwa itu sesuai dengan syariah Islam. Kayaknya investasi syariah sama investasi yang konvensional sama aja deh Bu. Cuma istilahnya mungkin yang satu imbal hasil, begitu yang satu ya riba, sama aja kan untuk melipat gandakan jumlah tabungan kita kan Bu. Jadi yang membedakan adalah tadi itu, kita ketika mau melakukannya itu harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Jadi nggak bisa misalnya nih ada satu perusahaan yang luar biasa majunya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Islam, ya kita nggak bisa masukkan di situ, nggak bisa dijadikan instrumen. Kemudian ada ketentuan yang tadi kan riba apa itu nggak boleh. Nah itu yang jelas-jelas akan mengakibatkan kerugian kepada partisipannya gitu. Tapi jadi pengen tahu juga nih, ada dampaknya nggak dari investasi bodong ini dengan investasi syariah? Apakah karena ini kan berbeda, jadi ya nggak terlalu ada efeknya gitu? Kalau kita dengar berita-berita kemarin kan ada ya katanya investasi dengan label syariah tapi bodong gitu ya. Nah ini tentu sudah menjadi perhatian semua pihak. MUI di dalamnya tentu saja punya peranan yang penting, kemudian pemerintah juga dan para praktisi juga, karena pasti kita semua nggak mau dong ternodai gitu bisnisnya hanya karena orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Makanya kita usahakan terus untuk memberikan literasi atau penjelasan-penjelasan, sosialisasi tentang apa sih investasi, apa sih perencanaan keuangan yang sesuai dengan syariah atau enggak gitu. Jadi jelas banget cirinya atau perbedaannya yang syariah sama enggak gitu. Itu untuk lebih mudah dipahami aja. Tapi aku mau nanya lagi deh Bu Yeti. Emang ada jaminannya Jauh-jauh tapi penasaran nanya terus ya. Oke, boleh Mas. Soal investasi, ya kan tujuannya adalah supaya kita dapat keuntungan dong di masa yang akan datang. Ada jaminannya nggak sih? Jangan-jangan kayak tahun 2010 saham semuanya merosot tajam, yang tadinya untung malah jadi rugi. Kan ada istilah history repeat itself gitu, sejarah akan berulang. Berulang kan nggak berkurang? Bukan berkurang ya, sejarah akan berulang gitu. Sejarah berulang emang betul, karena di saham itu ada naik dan turun dong. Makanya kita harus tahu kebutuhan dana yang kita investasikan itu untuk kebutuhan jangka panjang atau jangka pendek. Kalau butuhnya jangka pendek, masuknya ke investasi saham, pada saat perlu ya mungkin aja ketika itu lagi turun. Padahal ketika turun yang terbaik seperti yang Bayu barusan bilang, harus nyimpen lagi biar kita dapat lebih kita banyak. Belanja lagi nih istilahnya gitu. ya, harusnya seperti itu. Dan kalau saham itu untuk long term itu kan nanti pada satu saat dia akan rebound, akan kembali lagi. Dan in average biasanya itu malah meningkat bagus gitu. Ini kayaknya obrolan kita nih pemirsa mengenai investasi, apalagi investasi bodong ini semakin memanas. Mungkin gara-gara Bayu kali ya jadi bikin panas ya. Kalau mungkin Anda punya pertanyaan silakan aja langsung mention ke Twitter kita @ghmd_metrotv dengan hashtagnya tanya investasi. Nanti akan kita bacain ya pertanyaannya, jadi jangan kemana-mana.